Ya, silakan duduk teman-teman. Selamat sore, Shalom. Sebanyak yang masih on fire boleh bilang wuh. Nah ya, jadi jangan sampai spirit kita berhenti di malam kemarin ya. Kita barengan ada di tempat ini, kita boleh rasakan kuasa Roh Kudus, kuasa Tuhan. Tapi besok mulai Senin ya, biasa lagi ya. Makanya saya percaya PDP itu bukan sekedar tradisi gereja, tapi harap itu boleh menjadi kekuatan kita hari lepas hari, amin. Dan khususnya hari ini, sore hari ini teman-teman, boleh ditampilkan. Oke, kita istilahnya merayakan yang namanya Hari Pentakosta ya. Jadi hari ini tepat di hari Minggu, kita boleh beribadah di momen Pentakosta. Secara simpel, Pentakosta itu bicara tentang 50 hari setelah kebangkitan Tuhan Yesus. 40 hari Yesus menampakkan diri, kemudian dia naik ke sorga, 10 hari para murid menantikan bagaimana kuasa Roh Kudus yang dijanjikan itu dicurahkan. Dan kalau kita melihat 2000 tahun lalu teman-teman, bicara tentang Pentakosta itu bicara ini teman-teman. Bicara momentum Roh Kudus dicurahkan bagi murid-murid pertama, itu kan sejarahnya gitu ya. Pertama bagi murid-murid dan kemudian sekaligus menjadi perkembangan bagi gereja mula-mula. Gereja mula-mula dipenuhi Roh Kudus, jemaat mula-mula dipenuhi Roh Kudus, sehingga seharusnya teman-teman itu bukan menjadi tujuan akhir dari kehidupan orang percaya. Kalau bicara itu menjadi titik awal di mana gereja mula-mula pada waktu itu berkembang, eksis, hari ini teman-teman jangan sampai berbicara tentang dipenuhi Roh Kudus itu menjadi tujuan akhir kehidupan kita. Setuju teman-teman? Seharusnya dipenuhi Roh Kudus, dikuasai Roh Kudus, menjadi titik awal kehidupan kita. Bilang kiri kanan, dipenuhi Roh Kudus titik awal hidup kita. Ya, jadi teman-teman jangan istilahnya bukan berarti kita nggak boleh ya minta kuasa Roh Kudus memenuhi kita. Tapi jangan sampai itu jadi tujuan akhir. Jadi kita menggebu-gebu gitu ya. Kita menggebu-gebu, kita pengen wah dikuasai karena kita menganggap itu tujuan akhir kehidupan kita. Tapi kalau kita ngelihat sejarah teman-teman, bicara Pentakosta, bicara kepenuhan Roh Kudus, dipenuhi Roh Kudus, itu bicara titik awal, amin. Titik starting di mana gereja mula-mula, Roh Kudus dicurahkan, para rasul menerima kuasa Roh Kudus, dan kemudian mereka berkarya luar biasa. Makanya dipenuhi Roh Kudus itu bukan hanya bicara berbahasa roh, sangat sempit teman-teman. Tapi karya yang nyata di dalam kehidupan kita, amin. Kaki kita masih injak bumi teman-teman ya. Jadi dalam kehidupan kita, langkah kehidupan kita seharusnya kuasa Roh Kudus itu terpancar di dalam kehidupan kita. Sehingga teman-teman harap ini kerinduan saya pribadi ya. Ketika kita mengikuti PDP atau ada ya 20 hari kemarin, itu yang penting bukan sekedar kita roboh ya. Karena gak terlalu penting roboh ya. Tapi yang penting apa? Robah. Bukan roboh tapi robah. Percuma kita roboh didoain segala macam, tapi hidup kita gak berubah, betul ya? Tapi yang Tuhan rindukan bukan sekedar mungkin ada momen-momen kita ngalamin yang memang dipenuhi dan kita gak bisa lagi nahan itu. Saya sangat setuju dengan itu, tapi jangan sampai dalam kehidupan kita kemudian sama aja. 20 hari kita holy, besok Senin, bulan berikutnya beda lagi ya. Kemudian yang kedua, jangan sampai kita cuma tumbang, tapi gak tumbuh ya. Jadi mari sama-sama teman-teman di momen PDP ini, di momen Pentakosta khususnya, kita mau bukan hanya dipenuhi, tapi kuasa Roh Kudus itu terpancar di dalam kehidupan setiap kita, amin. Ya, oke, hari ini kita akan membahas tentang kelanjutan minggu lalu, teman-teman ya, kalau mengikuti, kita akan kembali belajar atau memahami kembali apa yang menjadi peran Roh Kudus di dalam kehidupan kita orang percaya. Ya, Bapak Gembala, Dr. Elia, menyampaikan dua peran Roh Kudus yaitu sebagai penolong. Sebagai apa teman-teman? Penolong, dia helper. Kedua adalah sebagai penghibur. Dikala ketika para murid istilahnya Tuhan naik ke sorga kan, ya mungkin para murid kenapa sih Tuhan yang aku harapkan, Tuhan yang aku andalkan naik ke sorga. Tapi Tuhan bilang lebih baik aku naik supaya penghibur itu turun. Jadi dua hal yang kemarin kita bisa pelajari. Roh Kudus adalah penolong dan penghibur dalam kehidupan kita. Nah hari ini kita akan belajar dua hal lagi teman-teman ya. Apa yang menjadi peran Roh Kudus. Kita akan sama-sama belajar hari ini, sore hari ini. Dua hal yang menjadi peran Roh Kudus.
Saya di hari PDP hari apa lupa ya, sedikit ngobrol sama C. Esther, Ibu Gembala. Saya diingetin teman-teman, bahwa kadang-kala kita punya pemahaman Roh Kudus itu power, betul ya. Roh Kudus itu kuasa. Dan saya sepakat dengan itu, kita sepakat dengan itu. Tapi jangan lupa teman-teman, ketika saya bincang sama C. Esther, Ibu Gembala bilang begini bahwa Roh Kudus itu bukan hanya kuasa yang luar biasa, tapi ia adalah pribadi yang luar biasa. Kita harus meyakini itu teman-teman. Bahwa Roh Kudus bukan hanya kuasa, tapi dia pribadi. Ada Bapa, ada Anak, ada Roh Kudus. Kita akan dalamin lagi teman-teman ya. Dari situ kemudian saya kayak istilahnya Tuhan ngingetin, kemudian meneguhkan gitu. Supaya kita jangan sampai apa ya. Ya itu cuman istilahnya mah Roh Kudus itu hanya sebuah hal yang tidak lebih berkuasa gitu ya. Maksudnya di bawah pribadi Yesus seperti itu. Kita akan lihat nanti teman-teman. Tapi Roh Kudus adalah pribadi yang sama. Pada hakikatnya pribadi yang sama. Dan hari ini kita hidup di masa Tuhan sudah naik ke sorga. Dan Roh Kudus itu ada di dalam kehidupan setiap kita. Nah setidaknya sebetulnya teman-teman ada 17 peran Roh Kudus bagi kehidupan orang percaya. Kemarin kita belajar 2 ya. Penolong, penghibur. Roh Kudus juga sebagai pembela kehidupan kita. Roh Kudus sebagai menginsafkan kita atas dosa. Roh Kudus juga sebagai yang memberikan hikmat kepada setiap kita. Sebetulnya banyak teman-teman. Gitu, makanya kembali lagi, Roh Kudus bukan hanya kuasa, tapi dia adalah sebagai pribadi. Kita nggak bisa lihat, tapi kita bisa merasakan dalam keseharian kita. Bagaimana kita ditolong ketika kita dalam kesusahan. Bagaimana Roh Kudus menghibur ketika mungkin kita dalam duka cita teman-teman. Dan kemudian kehadiran Roh Kudus teman-teman ternyata itu sudah ada sejak perjanjian lama ya. Dalam Kejadian 1 ayat 2 saya bacakan. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudera raya dan Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Ini menunjukkan bahwa Roh Kudus adalah pribadi yang sudah ada. Katakan sudah ada. Dari awal penciptaan sampai kepada nanti kekekalan. Ini luar biasa teman-teman. Jadi begitu kaya, begitu luas, begitu luar biasanya peran Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Sehingga kembali saya menegaskan bahwa Roh Kudus adalah pribadi yang setara dengan Bapa dan Anak. Ia adalah Allah. Tadi saya bincang sama Mas Dwi, saya akhirnya buka-buka lagi ya ketika bahas ini tentang pelajaran ini teman-teman ya. Kita akan sedikit belajar, mungkin ini bisa didalami, tapi harap ini bisa menjadi mungkin sebuah yang bisa mencerahkan kita. Semoga saya tidak menyesatkan di bagian ini ya. Oke, bicara tentang Tritunggal atau Trinitas. Teman-teman pernah dengar istilah ini teman-teman? Ya, Tritunggal, Trinitas. Tadi saya bahas bahwa Roh Kudus adalah sebuah pribadi, betul ya? Pribadi yang setara dengan Bapa, pribadi setara dengan Yesus, dengan Anak. Karena ada pemahaman yang sepertinya mirip tapi jauh esensinya teman-teman. Jauh apa yang disampaikan oleh Alkitab. Nah pertama teman-teman ada sebuah golongan atau pemahaman yaitu triteisme. Jadi menganggap Tritunggal atau Trinitas itu adalah 3 pribadi, 3 Allah. Jadi Bapa, Putra, Roh Kudus ini terpisah, itu intinya. Berarti ada berapa teman-teman? 3. Bapa, Putra, Roh Kudus, 3. Bisa nangkep sampai sini teman-teman ya? Oke, ini kalimat intinya aja gitu ya. Jadi triteisme ini menganggap bahwa Trinitas atau Tritunggal ada 3 pribadi dan 3 Allah. Kemudian ada modalisme, 1 Allah tapi 3 wujud. Allah bisa jadi apa pertama? Bapa, bisa jadi Putra, bisa jadi Roh Kudus. Nah mungkin gak tahu teman-teman pernah dengar ini gak pemahaman ini gitu ya. Jadi dipahami Allah itu bisa berubah-ubah wujudnya. Sebentar jadi Bapa, sebentar jadi Putra, sebentar jadi Roh Kudus. Yang ketiga ada Sabellianisme. Nah ini bacanya gitu ya. 1 Allah 3 nama. Sering ada yang suka doa ya. Dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Nah ini mirip-mirip sama konsep tadi triteisme gitu ya. Jadi 1 Allah tapi namanya ada 3.
Dan yang keempat, nah ini bacanya harap saya benar ya, apa teman-teman? Subordinatianisme. Nah ini yang saya maksud gitu ya. Jadi 3 pribadi, 3 derajat. Nah nggak tahu teman-teman, saya pernah ada di posisi ini, bahwa ternyata beranggapan bahwa Allah Bapa itu lebih tinggi dari Putra. Jadi Bapa karena mungkin katanya maknanya Bapa kan, Bapa tuh mungkin lebih gede gitu ya, betul ya? Imajinasi kita Bapa lebih gede, kemudian Anak atau Putra mungkin lebih di bawah dikit lah gitu ya. Dan kemudian Roh Kudus di bawah lagi gitu ya. 1 tingkat lagi di bawah gitu. Jadi mereka beranggapan seperti itu. Nah makanya kan kadang-kala gitu ya seperti itu gitu. Dalam prakteknya kita menganggap Roh Kudus itu hanya kecil. Betul nggak? Setuju nggak teman-teman ya? Paham ini menganggap ya Roh Kudus itu bagian kecil. Yang lebih besar mungkin Bapa, atau kita mungkin lebih dominan kepada Yesus. Nah ini yang menjadi pemahaman dari subordinatianisme. Nah kalau kita kembali ke Alkitab, ke Bible, seharusnya begini teman-teman. Nah ini yang sebetulnya Alkitab mau ajarkan kepada kita, bahwa fakta tentang Tritunggal adalah ada Bapa, ada Anak, ada Roh Kudus. Ada 3 betul ya, Bapa, Anak, Roh Kudus. Tapi bicara tentang Anak, dia bukan Bapa, beda. Bicara Bapa bukan Roh Kudus bukan Anak. Karena saya bilang tadi 3 pribadi, betul ya. Bapa pribadi, Putra pribadi, Roh Kudus pun sebuah pribadi yang derajatnya sama. Tidak beda teman-teman. Baiklah kita menciptakan langit dan bumi. Bicara kita ada berapa oknum teman-teman? 1 atau lebih dari 1? Kalau kita lagi ngumpul di sini berarti 1 orang atau lebih dari 1? Lebih dari 1. Sama dalam penciptaan. Ditulis juga di Alkitab. Baiklah kita menciptakan. Nah itu kan berarti lebih daripada 1. Tapi pada hakikatnya teman-teman, Bapa, Anak dan Roh Kudus pribadi 1. Nah ini yang Alkitab ajarkan. Mungkin penjabarannya bisa panjang lebar. Tapi teman-teman jangan sampai kita ini aja terjebak di sini. Nah maksud saya gitu. Nanti bisa diskusi lebih jauh. Tapi intinya teman-teman jangan sampai kita membandingkan gitu ya. Bapa, Anak dan Roh Kudus menjadi pribadi yang ini lebih tinggi, ini lebih rendah. Itu maksudnya. Karena tadi saya sampaikan bahwa Roh Kudus ada pribadi yang setara dengan Bapa dan Anak. Ia adalah Allah. Dan dia pun punya kuasa yang luar biasa dalam kehidupan kita hari-hari ini. Ada amin teman-teman? Ya, oke kita akan masuk ke pembahasan kita. Peran Roh Kudus apa lagi yang hari-hari ini harus kita yakini, harus kita pegang di dalam kehidupan kita. Nah kita akan bahas yang pertama ini teman-teman, bahwa Roh Kudus adalah pribadi yang menyertai kita. Sama-sama pribadi yang menyertai kita. Ya. Oke, saya akan baca di dalam Yohanes 14 ayat 16 dan 17. Firman Tuhan bilang begini teman-teman. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Supaya ia menyertai kamu untuk selama-lamanya. Yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Boro-boro Roh Kudus. Bicara Yesus aja terlalu banyak pemahaman atau orang-orang di luar sana yang tidak percaya, betul. Masa Tuhan jadi manusia, masa bisa mati dan lain sebagainya, betul ya. Karena apa? Dunia tidak bisa menerima dia, tidak bisa melihat dia, boro-boro apalagi mengenal dia. Jadi kalau hari ini kita bisa percaya teman-teman bahwa Allah datang ke dunia, mati, bangkit dan lain sebagainya, itu karya Roh Kudus. Amin. Roh Kudus memberikan kepada kita untuk kita mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Untuk kita percaya, itu pekerjaan Roh Kudus teman-teman. Karena kalau kita belajar logika, ya kalau 1 harus 1, betul ya? Ada profesor matematika mana ya? Bro Rian. Kalau bicara logika 1 itu ya 1, betul ya? Nggak bisa 1 tuh terjabar jadi 3 dan segala macam. 5 tambah 2, 7. Tapi ketika Tuhan membagikan itu 5 roti 2 ikan, tercukupi ribuan orang. Itu logikanya udah transrasional namanya, bukan lagi di luar logika teman-teman ya. Nah, dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Nah kalimat terakhir, tetapi kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Jadi jangan percaya kalau Roh Kudus itu bulak-balik. Amin. Di sini disampaikan apa? Dia akan menyertai kamu dan akan diam di dalam menyertai kamu bahkan sampai selama-lamanya. Ini kebenaran ya teman-teman.
Meskipun seringkali kita mendukakan Roh Kudus, amin. Dengan sikap kita, dengan pikiran kotor kita, dengan semua hal yang jorok yang bisa kita lakukan, itu mendukakan Roh Kudus. Tapi percayalah Roh Kudus ada dalam hati kita untuk selama-lamanya, amin. Nah, dari ayat ini kita akan belajar 3 hal teman-teman. Yang pertama begini, semakin jelas, nah ini balik lagi yang tadi ya, bahwa Bapa, Anak, dan Roh Kudus adalah setara, berkuasa dan tidak terpisahkan sebagai Allah. Kalau kita tahu karya Tuhan Yesus gitu ya, kembali lagi, Tuhan Yesus datang ke dunia, beranjak dewasa, melayani, menyembuhkan orang, melakukan banyak mujizat, membangkitkan orang lain, kita anggap Tuhan Yesus luar biasa dan memang itu adanya, betul ya. Yesus berkuasa, Yesus ajaib dan lain sebagainya teman-teman. Tapi berbicara Roh Kudus pun punya kuasa yang tidak kalah, amin. Roh Kudus pun sebagai pribadi yang berkuasa teman-teman. Jadi jelas teman-teman bahwa Bapa, Anak, dan Roh Kudus adalah setara. Dan itu tidak terpisahkan. Nah yang kedua, syarat pertama menerima Roh Kudus adalah dengan apa? Percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Juru Selamat pribadi. Teman-teman rindu menerima Roh Kudus, teman-teman rindu dipenuhi Roh Kudus. Syarat pertama atau syarat awalnya adalah kita percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kisah Para Rasul 2 ayat 38. Tidak tercatat. Nah itu ada di dalam Kisah Rasul 2 ayat 38 teman-teman ya. Nanti teman-teman bisa buka aja. Jadi ketika seseorang percaya kepada Tuhan, menjadikan dia sebagai Juru Selamat, di titik itulah sebetulnya Roh Kudus dimateraikan dalam kehidupan kita, amin. Nah makanya tadi betul, dunia tidak bisa mengenal dia, menerima dia, karena tidak percaya. Tapi kalau kita percaya, itu titik awal teman-teman. Makanya dalam iman kita, sebelum kita memahami isi kebenaran firman Tuhan, dimulai dari percaya. Kalau kita belum percaya, kalau kita tidak percaya, seperti Thomas, meragukan, betul ya? Bukan berarti nggak boleh ragu. Tapi di titik di mana akhirnya Thomas percaya, disitulah titik di mana kekuatan Roh Kudus itu nyata. Amin. Dan yang ketiga, Roh Kudus menyertai dan diam di dalam hidup orang percaya sampai selama-lamanya. Jadi dari ayat tadi kita bisa belajar setidaknya 3 hal teman-teman ya. Kita diyakinkan bahwa Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu setara dan berkuasa, bahkan tidak terpisahkan. Dan kemudian pastikan teman-teman hari ini engkau bukan sekedar bergereja, hari ini engkau bukan sekedar melayani, tapi pastikan engkau sudah menjadikan Tuhan sebagai Tuhan Juru Selamat pribadi kita, amin. Dan satu-satunya. Ada di sini yang ikut kelas baptisan? Ada enggak? Enggak ada ya? Nah harap sama, baptisan juga teman-teman, bukan karena kita ngikut teman kita, bukan karena kita ngikut orang tua kita, ada orang tua saya Kristen dari dulu juga. Tapi kita dibaptis karena kita percaya kepada Tuhan, amin. Dan mau menjadikan dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan percaya Roh Kudus menyertai dan diam di dalam hidup orang percaya sampai selama-lamanya. Bicara penyertaan Tuhan teman-teman itu berbicara bagaimana Tuhan itu hadir, Roh Kudus itu hadir di dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu kebenarannya teman-teman. Nah saya kan pengen cerita, contoh konkretnya teman-teman ya. Ini satu foto, kemarin puji Tuhan kami diberikan kesempatan pelayanan di Rutan Kebonwaru teman-teman. Ini dekat ya, sekitar 5 menit paling dari tempat ini ya. Ke arah Ahmad Yani, Jalan Jakarta. Puji Tuhan ini kita diberikan kesempatan. Pertama gini teman-teman, untuk kita bisa melayani di sana teman-teman. Ini kita dihubungkan dari gereja Lengkong Besar ya, Isa Masih. Itu harus nunggu 4 tahun teman-teman. Jadi kebayang nggak, untuk melayani di Rutan ini harus nunggu 4 tahun. Karena waiting list. Jadi ada banyak komunitas, banyak gereja yang rindu juga melayani orang-orang di sana gitu. Jadi kemarin Pak Freddy meyakinkan juga bahwa kita bisa ke sana tuh sekali lagi bukan karena kekuatan kita. Bayangkan 4 tahun, lama nggak teman-teman? Udah bisa jadi sarjana benernya 4 tahun ya? Nunggunya tuh setara dengan Michael kuliah jadi sarjana, nah itu waktunya gitu ya.
Jadi ada kesempatan lah, intinya kemarin kita pelayanan dan kemudian berbagai teman-teman di sana, ini ada banyak teman-teman saya nggak tampilkan di sini, bersaksi yang pada intinya begini teman-teman. Ya mereka tuh kan ada di sana tentunya sekolah kehidupan lah intinya gitu ya. Dengan berbagai hal yang sudah dilakukan sekolah kehidupan, tapi dari kesaksiannya sebetulnya menyatakan teman-teman, itu kan anggap tempat buruk lah ya, betul ya, bagi orang-orang yang ada di luar seperti kita, tempat yang buruk, mungkin stigmanya jelek, tempat itu tempat kotor, tempat orang jahat dan lain sebagainya. Tapi justru teman-teman di titik itulah, di tempat itulah, pribadi lepas pribadi merasakan penyertaan Tuhan. Amin. Dalam kesendirian, orang tolak mereka, orang jauhin mereka, orang nggak percaya sama mereka. Tapi ada banyak kejadian. Ini namanya Gereja Immanuel. Jadi di sana tuh ada nama gerejanya, Gereja Immanuel. Mereka setiap hari beribadah, mereka setiap hari nyembah Tuhan, mereka setiap hari datang kepada Tuhan. Dan disitulah banyak mujizat teman-teman. Artinya apa teman-teman? Di titik, mungkin bagi mereka ini titik terendah betul ya. Titik terendah, titik dimana udah gak ada harapan gitu. Tapi disitulah ada penyertaan Tuhan. Disitulah ada kehadiran Tuhan. Disitulah ada penyataan Tuhan yang luar biasa. Jadi sekalipun mungkin orang-orang gak melihat, orang-orang tidak percaya kepada mereka, orang-orang menjauhi mereka. Tapi justru Tuhan hadir di sana. Amin. Nah ini seharusnya meyakinkan kita juga teman-teman. Dalam mungkin persoalan yang lainnya, ketika kita mungkin ngerasa hidup sendiri, ketika kita dijauhi orang, ketika kita merasa hari ini saya ada di titik terendah saya, hari ini saya mungkin sedang gak ada orang yang tahu bahwa pergumulan saya banyak. Ingatlah teman-teman, Roh Kudus Tuhan berikan untuk memberikan penyertaan bagi setiap kita. Amin. Amin. Jadi mari yakini teman-teman, Roh Kudus berkuasa, Roh Kudus sungguh dahsyat. Roh Kudus menyatakan penyertaannya, bahkan dia diam untuk hidup di dalam kita selama-lamanya teman-teman. Contoh lain, tadi di titik terendah ya, nah ini titik tertinggi. Ini saya ambil random aja fotonya, jadi dalam perjalanan Pak Philip tuh ngobrol. Penatua kita ya, salah satu penatua kita, kemarin lebaran itu dia boleh dikatakan apa ya, pergilah gitu ya, holiday atau climbing ke Pegunungan Himalaya teman-teman. Pegunungan Himalaya itu di Nepal ya, di Nepal. Boro-boro kita ke Himalaya ya bro ya. Jadi Pak Philip tuh main ke sana lah intinya gitu ya. Nah di ini tuh termasuk kan gunung tertinggi ya di dunia ya. Kurang lebih 4.000 sampai 5.000 ketinggiannya 4.000-5.000 di atas permukaan laut meter. Dan kemudian dia cerita sebuah kesaksian yang menyatakan bahwa penyertaan Tuhan itu luar biasa. Itu kan di tempat tinggi ya, 4.000 bayangkan 4.000-5.000 meter di atas permukaan laut. Singkat cerita ketika dia nginep di sana di ketinggian itu bersama dengan teman-temannya, kebayang teman-teman di atas itu kan oksigen tuh tipis betul ya, semakin tipis gitu kondisi ke oksigen tuh. Jadi ada satu momen di mana Pak Philip bercerita bahwa jam 2 pagi dia tuh udah kayak mau mati gitu teman-teman. Jadi dia tuh kurang lebih 11 hari di sana. Ada satu momen di mana oksigen tuh tipis banget, angin gede banget dan gak ada orang kebayang di atas gunung teman-teman. Gak ada polisi, gak ada siapa ya, gak ada keluarga bayang, cuman waduh. Itu benar-benar luar biasa gitu. Sampai nafasnya satu-satu dan Pak Philip udah berpikir apakah ini hari saya terakhir gitu ya. Ini malam saya terakhir atau momen saya terakhir dan kemudian saya gak pulang lagi ke Indonesia gitu. Itu yang dia sampaikan gitu. Udah satu-satu, udah ngap-ngap, udah satu-satu nafasnya udah. Karena saking tipisnya oksigen teman-teman. Singkat cerita dia harus bertahan dengan itu, dia harus struggle dengan itu teman-teman. Dan puji Tuhan, di jam 4 kurang lebih sebelum matahari terbit, itu oksigen udah mulai kembali normal. Ketika Pak Philip cuman berdoa, Tuhan tolong. Gak ada lagi doanya teman-teman, Tuhan tolong. Dan disitulah Tuhan tolong. Dan Pak Philip bilang bahwa ketika dia experience ini teman-teman menyatakan bahwa di titik tinggi pun teman-teman yang istilahnya akhirnya dia menyadari bahwa manusia tuh kecil banget. Dibandingkan dengan gunung Himalaya itu yang besar, kita tuh kecil banget teman-teman. Jadi dua contoh tadi memberikan kepada kita teman-teman mengingatkan kembali
di titik terendah Tuhan menyertai kita, amin. Bahkan di tempat-tempat yang mungkin gak ada orang di sana juga teman-teman. Ingatlah bahwa Tuhan sanggup menyertai setiap kehidupan kita, amin. Jadi mari yakini kembali teman-teman bahwa Roh Kudus diberikan kepada kita untuk menyertai. Makanya ketika Tuhan naik ke sorga itu lebih baik Tuhan katakan untuk kamu. Supaya apa? Roh Kudus, penolong, penghibur itu aku berikan. Jadi mari sama-sama percaya bahwa Dia menyertai setiap kehidupan kita. Sekalipun dalam kesendirian, sekalipun kita di dalam titik terendah kita teman-teman. Tuhan Yesus ada. Roh Kudus dicurahkan untuk menyertai setiap kehidupan kita. Karena biasanya gini ya, kalau kemarin kita 10 hari kan ramean, betul ya? Di sini kita ramean, bahkan kemarin Bapak Gembala bilang sekitar 180 join onsite, 30 join online, luar biasa, puji Tuhan teman-teman. Tapi nanti pulang dari tempat ini, kita balik kamar kos sendiri lagi, betul ya kuliah? Sendiri lagi, harus ngerjain skripsi, harus struggle lagi dengan di keluarga, kita sendiri. Tapi mampukah spirit itu sama ketika kita ada dalam komunitas, bahkan ketika kita ada dalam kesendirian. Tapi saya percaya, dalam kondisi apapun, pribadi Roh Kudus akan menyertai kehidupan kita. Dan Dia akan menyatakan kuasanya di dalam kehidupan kita. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, peran Roh Kudus yang kedua adalah memberi kuasa agar kita menjadi saksinya. Kalau yang pertama Roh Kudus menyertai kita itu bicara tentang bagaimana karya Tuhan buat pribadi kita, buat kita semua yang ada di tempat ini, orang-orang percaya. Tapi kemudian yang kedua, Roh Kudus berbicara memberi kuasa agar kita menjadi saksi, memberi dampak, memberi kabar baik kepada orang-orang yang di sekitar kita. Satu ayat yang sangat terkenal teman-teman ya, Kisah Rasul 1 ayat 8. Di sini dikatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ini kita udah ulang-ulang ya, setiap momen seperti ini, kenaikan, momen Pentakosta, ayat ini selalu ada. Termasuk mungkin sekolah minggu pakai ayat ini gak tadi? Hari Pentakosta, enggak ya? Oke. Nah teman-teman, sekali lagi, salah satu tujuan Yesus naik ke sorga, atau alasan Dia naik ke sorga karena tugasnya sudah selesai. Tadi hambanya Kak Dwi juga sampaikan di pagi hari bahwa 2000 tahun lalu Tuhan Yesus datang sebagai bayi, betul ya? Bayi berkembang menjadi dewasa, melayani dengan tujuan untuk dua hal. Mati dan kemudian bangkit. Itu misinya, itu karyanya yang luar biasa. Tapi ketika Dia naik ke surga kan selesai, betul ya? Nah Tuhan memberikan mandat itu kepada para murid pada waktu itu. Memberikan mandat itu kepada para murid. Dalam hal ini hari ini kepada setiap kita, para murid-murid Tuhan. Jadi karya penyelamatan bagi umat manusia sudah selesai. Namun mandat untuk memberitakan kabar keselamatan ini diteruskan oleh kita orang percaya. Jadi bukan hanya Roh Kudus itu akan menyertai kita, menolong kita, menghibur kita, semuanya tentang kita. Tapi ada hal yang lain teman-teman. Tuhan rindu melalui Roh Kudus kita boleh menjadi saksinya. Sekalipun ya betul hari ini kita tidak melihat secara fisik bagaimana Tuhan pada waktu itu berkarya, Yesus pada waktu itu menolong banyak orang, melakukan banyak mujizat. Tapi dengan iman kita diberikan hikmat Tuhan, kita diberikan pengalaman secara spiritual, kita pun bisa mempercayai hal itu hari ini teman-teman. Di bagian lain teman-teman, Kisah Para Rasul 4 ayat 31 bilang begini. Dan ketika mereka sedang berdoa, para murid, goyanglah tempat mereka berkumpul itu. Dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Katakan penuh dengan Roh Kudus. Nah, tapi gak sampai di situ teman-teman. Di ayat ini masih ada koma. Setelah mereka dipenuhi oleh Roh Kudus, apa yang terjadi teman-teman? Lalu mereka memberitakan apa? Firman Allah dengan berani.
Sekali lagi teman-teman, di sini kita diingatkan, tujuan daripada Tuhan mencurahkan Roh Kudus bukan hanya supaya kita sakti, tapi supaya kita menjadi saksi. Jangan sampai kita punya persepsi bahwa wah dipenuhi Roh Kudus jadi sakti. Bisa gimana mungkin itu. Tapi kita dipenuhi Roh Kudus supaya kita menjadi saksi. Bilang kiri kanan, bukan sakti tapi saksi. Nah ya. Oke. Saya dengar sebuah video dari hambanya Joy Manik. Ini simpel teman-teman. Dia bilang begini, bahwa orang yang ngerti Injil pasti apa? Di sini kalimatnya apa? Pasti nginjil. Simple. Orang yang ngerti Injil pasti nginjil. Saya ingin tambahkan, bukan sekedar kita ngerti, tapi kita ngalamin, betul? Injil itu. Bicara Injil, bukan 4 kitab Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Amin. Injil lebih luas dari itu teman-teman. Namun intinya Injil begini teman-teman. Tadi ya ingat ya bahwa orang yang ngerti Injil pasti nginjil. Nah ini saya akan lanjut dulu. Nah bicara Injil, Injil itu ini teman-teman, kita percaya dengan iman bahwa Yesus pertama mati atas dosa-dosa kita. Bahwa ia telah dikuburkan. Jadi bukan diculik ya, karena ada isu sampai dengan hari ini diculik lah dan lain sebagainya. Ditukar lah. Dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Itu Injil, simpel teman-teman. Jadi iman kita adalah ini. Ketika kita percaya kepada Injil, kita ngalamin Injil, kita ngalamin ini. Fakta bahwa Yesus mati atas dosa-dosa kita. Kita yang berdosa tapi Yesus harus mati. Ini luar biasa sekali cintanya Tuhan Yesus bagi kita, amin. Kita yang berbuat dosa, Yesus yang harus mati. Nggak fair ya, betul ya. Tapi itu Tuhan lakukan karena cintanya bagi kita. Kita harus menghayati itu teman-teman. Sehingga kemarin Kak Dwi juga sampaikan, harusnya kita mati atas dosa. Nggak boleh lagi kita menghidupkan apa yang sudah mati, betul? Kita korek-korek lagi apa yang menjadi mungkin kelemahan kita. Kita bertekun lagi dalam dosa. Karena faktanya Yesus sudah mati. Dan harusnya kita pun berjuang untuk itu teman-teman. Dia dikuburkan dan dia telah bangkit pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Itu Injil. Nah sekarang Injil apa? Nah, Injil ini teman-teman. Yang Injil adalah memberitakan kabar keselamatan itu kepada setiap orang yang belum percaya. Kalau Injil ada tentang beritanya, Yesus mati, bangkit pada hari yang ketiga. Nah, and then apa? Nginjil. Nginjil adalah memberitakan ini teman-teman. Sekali lagi, bukan hanya tugas para hamba-hamba Tuhan, para penginjil. Ini adalah tugas kita semua, betul ya? Boleh angkat tangan di sini siapa yang ngaku murid-murid Kristus? Nah, kita semua murid Kristus, betul? Mandat Yesus kepada para murid-muridnya pergi dan beritakan Injil. Tugasku sudah selesai, sekarang tugas kita semua yang ada di tempat ini, teman-teman. Dua hal ini, menginjil dengan perkataan dan perbuatan adalah dua hal yang tidak terpisahkan. Nah ini kadangkala ada orang-orang yang terfokus di perkataan, tapi dia tidak menunjukkan apa yang menjadi kebutuhan konkret dari orang-orang dilayaninya. Tapi ada banyak juga hal yang kita hanya fokus kepada kegiatannya. Kasih makan orang, kasih susu, kasih apa, baik. Tapi kita gak pernah memberitakan Yesus sebagai juru selamat. Nah ini pun timpang teman-teman. Jadi bicara penginjilan, bicara tentang kita mengabarkan kabar baik, dua hal ini. Kita beritakan Yesus adalah juru selamat, tapi yang kedua kita pun harus peka dengan kebutuhan orang-orang di sekitar kita, amin. Sehingga pelayanan itu utuh, pelayanan itu holistik teman-teman. Nah alasan lain Tuhan Yesus naik ke sorga dan saat ini kita sedang menantikan kedatangannya. Yang kedua yakni apa? Ia memberikan kesempatan agar setiap orang berbalik, bertobat dan percaya kepada Tuhan. Jadi kalau hari ini kita sedang menantikan kedatangan Tuhan, tentunya bukan hanya menjaga diri kita tapi ada sebuah tugas. Dan kita tahu bahwa Tuhan belum datang karena dia memberikan kesempatan kepada orang-orang yang belum percaya supaya mereka berbalik, bertobat.
Perkara nanti percaya atau tidak percaya, itu perkara keputusan orang tersebut. Tapi tugas kita apa? Memberitakan Injil dalam keseharian kita, teman-teman. 1 Tesalonika 5 ayat 9, 2 Petrus 3 ayat 9, teman-teman nanti bisa baca ya. Nah, sekarang konkretnya apa? Kalau kita bicara tentang pelayanan, teman-teman, bicara tentang bagaimana caranya gitu ya, menginjil, bagaimana caranya menjadi saksi, bagaimana caranya kita menjadi pengharapan bagi orang-orang di sekitar kita. Kemarin saya ada sebuah tulisan di Instagram, teman-teman. Ini sebuah riset atau penelitian. Tahun 2023 dibilang begini, teman-teman. Sebanyak 9,9 juta anak muda Indonesia tidak punya kegiatan. Ini kurang lebih umurnya rata-rata 19 sampai 29. Teman-teman masih ada di usia itu? Ya, 19, 29 ya, masih banyak di sini ya. Antara 19, 29, di sini dibilang apa? Orangnya ada berapa, teman-teman? 9,9 juta. Banyak atau dikit nih? Banyak banget, teman-teman. Anak-anak muda Indonesia nggak punya kegiatan. Artinya apa? Sekolah mungkin udah lulus tapi kerja enggak gitu. Jadi masih ngambang gitu. Nah, kalau kita tarik ke konteks pelayanan, teman-teman, bicara tentang pelayanan, khususnya generasi muda, bicara pelayanan anak-anak muda, teman-teman. Bukankah ini menunjukkan bahwa ladang pelayanan sangat luas? Amin. Ladang untuk kita melayani, ladang untuk kita bersaksi sangat luas. Karena mereka satu sisi sedang bimbang dengan mungkin ya mereka bergumul dengan pekerjaan, mereka bergumul dengan masa depan. Saya minggu ini agak bingung, teman-teman, tolong nanti kalau bisa bantu, boleh bantu saya ya, boleh nanti ngobrol. Beberapa teman mungkin bisa saya bantu ketika mereka minta pekerjaan, teman-teman. Bang Sam tolong dong loker, bahasa Sunda gitu. Infokan aya lowongan kerja tuh, kalau chatting tuh gitu. Beberapa ada kerjaan, tapi beberapa juga masih bingung, saya harus nyari gitu. Ini sebuah kebutuhan, teman-teman. Ini terlalu banyak orang-orang yang hari ini minta kerja, teman-teman. Ini sebuah peluang, betul? Sebuah peluang, sebuah hal yang kebutuhan ini, teman-teman. Dan di satu sisi saya bisa bantu, tapi di sisi lain juga masih belum bisa bantu. Tapi inilah kondisi realita hari ini. Bicara menjadi saksi hari ini, saya mau buka begini sebenarnya. Mau buka bahwa hari ini peluangnya sangat banyak. Peluangnya sangat luas. Makanya sekali lagi, teman-teman, bicara tentang tadi kalau kita balik ke ayat Kisah Rasul 1 ayat 8. Kamu akan menerima kuasa, power, authority. Dinamit, dunamos. Roh Kudus kan itu ya istilahnya, dinamit, dunamos. Seharusnya, teman-teman, kita pribadi yang sudah punya Roh Kudus, apalagi dipenuhi Roh Kudus, seharusnya hidup kita berdampak di luar sana, betul ya? Seperti dinamit. Harusnya kita menyadari bahwa kita tuh dinamit, teman-teman. Kita tuh dunamos, kita di dalam diri kita ada Roh Kudus. Di dalam diri kita ada sebuah kuasa yang bisa meledakkan dengan dahsyat, teman-teman. Tapi masalahnya, apakah kita menyadarinya atau tidak? Itu pertanyaan, teman-teman ya. Jadi kalau kita ngelihat ini, teman-teman, seharusnya mari kita peka dengan sekitar kita. Roh Kudus diberikan bukan hanya untuk memenuhi diri kita, bukan hanya untuk menghibur, menolong, dan tadi menyertai, teman-teman. Ada next step di mana Tuhan rindu. Roh Kudus yang diberikan kepada kita, memampukan kita agar kita menjadi saksi, menjadi berkat, menjadi pengharapan bagi orang-orang di sekitar kita. Sehingga, teman-teman, pelayanan yang efektif adalah pelayanan yang menjawab kebutuhan orang-orang di sekitar kita. Nah, kalau gini, teman-teman, artinya bicara misi penginjilan itu bukan berarti nggak boleh keluar kota, keluar pulau. Karena bicara tadi misi, bicara tentang menjadi saksi sampai ke ujung apa, teman-teman? Ujung bumi, sampai tempat-tempat yang unreachable, tempat-tempat yang jauh di sana, teman-teman. Tapi mari kita mulai menjadi saksi atau kita melayani dengan melihat apa? Kebutuhan orang-orang di sekitar kita. Teman-teman, banyak pelajar di tempat ini. Engkau lihat, jangan lu jauh-jauh, teman-teman. Di kelasmu, coba lihat kiri kananmu. Mereka lagi struggle apa sih? Mereka lagi butuh apa sih? Mereka lagi punya masalah apa sih di keluarga mereka? Nah, itu kesempatan buat kita. Katakan kesempatan, teman-teman. Kesempatan, jangan jauh-jauh, teman-teman. Di kelas dulu, coba lihat kiri kanan. Di kelas paling 20-30 orang, betul ya? Nggak banyak. Sama halnya dengan di kampus.
Di kampus pun sama, coba mulai lihat kiri kananmu. Apa yang hari ini mereka sedang hadapi. Mereka sedang gumuli. Bantu mereka teman-teman. Hadir bagi mereka. Jadi sahabat buat mereka. Jadi simpel teman-teman. Menjadi saksi itu harus terjadi setiap hari. Ini pun mengingatkan saya teman-teman. Bukan hanya firman Tuhan ini buat teman-teman. Tapi buat saya pribadi. Supaya saya pribadi pun sebagai pelayan gitu ya, boleh dikatakan pelayan gereja, jangan sampai sibuk hanya urusan gereja. Tapi saya lupa, akhirnya tidak menjadi saksi buat orang-orang setiap hari. Ini menjadi refleksi saya selama PDP ini juga teman-teman. Menjadi saksi di dalam lingkungan setiap hari. Yang bekerja sama teman-teman. Hari ini gak mudah ya, setelah kemarin pabrik sepatu bata bangkrut, ada listnya banyak lagi pabrik-pabrik yang bangkrut teman-teman. 10 lebih tuh teman-teman. Artinya dunia kerja pun tidak mudah hari ini, betul? That's why banyak pengangguran. That's why hari ini ya sistem kerja kontrak ya, kontraktor semua ya. Dikontrak setahun beres, 2 tahun beres. Teman-teman yang masih diberikan pekerjaan bersyukur sama Tuhan, amin. Gak semakin mudah teman-teman, tapi di titik itulah mari kita tunjukkan bahwa kita rindu untuk menyatakan kasih kita kepada orang-orang di luar sana, amin. Jadi 2 hal sederhana hari ini teman-teman kita belajar bahwa karya Roh Kudus atau peran daripada Roh Kudus itu menyertai setiap kita, amin. Jangan pernah takut dalam situasi apapun. Engkau hari ini mungkin ngerasa bahwa engkau sedang sendirian. Engkau ngerasa mungkin hari ini engkau sedang mengalami orang gak ngerti struggle apa yang sedang kau hadapi. Ingatlah Roh Kudus adalah pribadi yang berkuasa, yang sanggup menolong kehidupanmu. Dan yang kedua, jangan sampai kita puas. Kita dipenuhi Roh Kudus, kita disertai Roh Kudus, tapi izinkan Roh Kudus itu memampukan kita agar kita menjadi saksi bagi orang-orang di luar sana. Khususnya mereka yang belum percaya, supaya dengan kehadiran kita, mereka akan mengenal Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat.